Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video YouTube kali ini aku pengen ngajak teman-teman ya, sebenarnya pengen minta ditemenin. Jadi aku sekarang lagi punya produk digital ya, jadi aku lagi punya kelas online namanya ini ya. Jadi aku lagi ngajarin orang gimana sih caranya, salah nih domainnya. Belajar video AI online. Jadi aku lagi ngajarin gimana caranya orang ngubah foto produk jadi video ya. Jadi ini aku lagi garap ini dan ini lumayan banyak yang beli, udah hampir 1.000 orang guys, gokil ya. Nah sekarang aku lagi melakukan apa namanya, konten baru ya. Jadi hal terpenting di sini yang pengen aku share adalah aku pengen ngajak teman-teman temenin aku bagaimana proses aku ngebuat campaign ya. Dan di sini juga pas banget nih aku lagi ngebuat konten iklan ya menggunakan ChatGPT. Jadi zaman sekarang itu kita udah bukan yang kayak dulu ya. Kalau bikin konten iklan tuh mesti bayar desainer, mesti bayar editor gitu kan. Udah gitu kita masih eh, ribet-ribet lah ibaratnya mikirin kayak gini-gini nih udah nggak perlu ya. Ini aku udah sampai bikin 9 konten ya. Ini aku udah masuk yang ke 10 dan caranya sesimpel kayak gini doang. Aku tinggal kasih di sini headline-nya, aku tambahin buat gambar, terus aku di sini punya noted ya. Nototnya aku bilang ukuran 1:1, pastikan warna desain beda sama yang udah dibuat di atas, pastiin bla 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 bla, aku kirim. Nah, aku sambil tunggu dia udah mau jadi. Nah, jadi di sini kan kalau teman-teman lihat di Instagram aku itu kalau bikin video promosi, video iklan buat di iklan di Meta, aku selalu pakai konsep talking head. Jadi yang ibaratnya aku ngomong udah ke depan kamera kayak gini. Dan ini tuh ya videonya udah hampir 1 juta view ya, gila ya gitu kan. Dan ini yang ngeboosting bisa sampai kayak gini tuh gara-gara kita beriklan ya. Tapi awalnya organic postnya itu dia sudah viral. Jadi sedikit tips adalah ketika teman-teman beriklan ya, rutinlah bikin konten organik ya. Kenapa? Karena dari konten organik ini kalau dia engagementnya rame, view-nya rame gitu kan, itu menandakan banyak orang yang suka ya. Kalau kamu spesifik jualannya produk digital gitu kan, kalau kamu misalnya digitalnya faceless ya, mungkin kamu tetap perlu bangun akun Instagram kamu untuk melakukan testing konten secara gratis sebelum kamu post di Ads Manager kan gitu ya. Nah ini kontennya udah lumayan usang ya. Jadi ibaratnya ini udah jalan hampir 2 bulan ya produk ini. Lumayan yang beli hampir 1.000 orang, kali aja tuh 179 kali 1.000 berapa ratus juta gitu kan. Nah ini sekarang aku lagi melakukan diferensiasi apa ya, visualnya. Jadi ketika teman-teman pengen sebuah produk teman-teman itu tidak berhenti bagusnya atau tidak berhenti mencetak omset, ya satu-satunya cara adalah upgrade promosi kamu, upgrade konten iklan kamu, upgrade visual kamu ya. Nah aku masih pengen menggunakan konten yang ini, tapi gimana caranya ini menjadi berbeda ya kan. Nah di sini aku kepikiran idenya adalah aku mau bikin 10 konten gambar di sini ya kan. Nah ini yang terakhir kita kirim dulu ya, ini udah jadi semua ya. Jadi ini semua konten yang dibuat sama AI ya, jadi aku tidak punya desainer ya, aku tidak punya tim desain dan segala macam. Dan di sini aku tinggal downloadin aja semua konten yang udah dibuatin sama si AI-nya. Nah jadi idenya aku adalah aku pengen bikin kontennya menggunakan konten carousel. Jadi aku tidak hanya menggunakan konten foto di sini, tetapi aku akan menggunakan konten carousel. Jadi foto pertama ini ya, konten keduanya adalah video yang view-nya udah menyentuh 1 juta. Jadi harapannya ini untuk apa ya, mencapai orang-orang yang tipenya kalau kena iklan sukanya dengan foto. Jadi gini teman-teman, mungkin kan ada beberapa orang yang berpikir bahwa iklan yang bagus itu adalah iklan yang bentukannya video ya. Itu menurut aku nggak salah juga dan tidak bisa dibenarkan juga. Kenapa? Karena setiap bisnis, setiap industri, dan setiap momentum itu berbeda fasenya. Ada orang bisnis-bisnis yang dia cuman kontennya bagus pakai foto loh ya. Dan tidak dipungkiri juga konten kita pakai video kayak teman-teman nih, aku kontennya video kayak gini, aku tidak menutup kemungkinan akhirnya aku akan pakai konten foto juga. Kenapa? Karena ada tipe-tipe manusia yang dia itu tidak semudah itu kena iklan video. Maksudnya apa? Mencerna konten video menurut dia itu susah. Kenapa? Mungkin banyak geraknya, mungkin omongan kita kecepatan, mungkin teksnya kurang detail dan segala macam. Nah, ada segelintir manusia, ada segelintir orang yang dia itu lebih mudah kena iklan kalau diem begini iklannya. Jadi ada foto begini, dia bisa baca dulu, dia diem baca. Oh, cara ubah foto produk jadi video iklan pakai AI. Wah, apa nih gitu. Nah, jadi ada tipe-tipe manusia yang seperti itu. Maka
ketika kita beriklan, memang sangat penting sekali kita memiliki banyak variasi-variasi iklan gitu ya. Kayak aku juga bikin variasi yang nunjuk kayak gini, jadi nggak ada kamera, aku cuma nunjuk doang. Nah ini juga part of variasi aku kalau bikin konten iklan juga seperti ini. Dan ini sekali lagi ya, bukan tentang, oh kalau itu kan Mazan jualan kelas segala macam, nggak. Ini ilmunya bisa kepake apapun yang lagi kamu iklanin. Ya karena konsep video iklan, konsep beriklan tuh mirip-mirip rata-rata kayak begitu ya. Paling kalau kamu brandnya fashion ya atau produk ya mungkin ada satu jenis lagi namanya UGC yang ada orang review itu loh, yang ada orang review kayak aku baru beli produk ini. Nah, mungkin ada satu jenis yang kayak begitu. Oke, nah ini aku udah jadi sepertinya. Ya sebenarnya aku pengen bikin sampai 20 ya. Ini aku udah punya 20. Jadi simpel sih temennya. Jadi aku bilang sama si ChatGPT tadi, saya sedang jualan kelas cara ubah foto produk bla 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 bla. Bikinin dong 20 angle hook yang berbeda. Tujuannya apa? Karena kan kita nggak tahu nih orang itu ngeklik iklan kita pas kita ngomongnya kayak gimana. Makanya aku lakukan, aku pengen punya 20 kosakata yang berbeda lah. Bahasanya gampangnya kosakata, cuman bahasa marketingnya tuh angle-nya berbeda ya atau copywriting-nya berbeda. Ya sebenarnya masih mirip-mirip dikit tapi intinya dia berbeda bahasanya. Oke? Nah, ini dia udah jadi ya. Mari sekarang kita download sesuatu di sini. Habis itu kita akan apa namanya? Masuk ke bikin iklannya ya. Ini foto satu udah, foto 2 tadi juga udah. Ini foto 3 aku download ya, foto 4 juga. Oke, foto 5, foto 6, foto 7, foto 8, foto 9. Lah, kok 9 ya? Harusnya 10 nih. Kayaknya yang kedua tadi belum sempat ke download. Coba aku download ulang di sini ya. Nah, terus di sini aku akan apa namanya? Aku akan langsung masuk ke dashboard Ads Manager di sini, teman-teman. Jadi ini ada campaign-campaign yang sedang berjalan. Kita buat baru aja di sini. Nah, ini sebenarnya campaign-campaign yang biasanya di setup sama timku ya. Jadi ini aku sedang mengobrak-abrik campaign dia ya. Nah, aku biasanya pakai penjualan untuk bikin campaign produk digital. Terus aku mulai dari kampanye baru. Nah, aku memiliki tadi 10 jenis foto ya. Jadi biasanya kalau aku maksimal itu per satu campaign hanya 6 konten. Jadi kemungkinan besar di sini aku akan bikin 2 campaign. Jadi di sini aku akan kasih nama video AI, aku kasih nama kode Zan. Ya ini penting juga ya kalau teman-teman nanti punya tim yang biasa bikin campaign, lalu tiba-tiba kamu nyeruduk campaignnya dia kasih nama Zan ya supaya dia nggak kaget nih siapa yang buat, woi. Tiba-tiba muncul gitu kan. Kasih nama Zan, aku akan jalanin besok 13 Juli. Oke. Terus aku biasa menggunakan strategi CBO dengan budget 300.000 ya. Kenapa 300.000? Karena ini strategi yang sangat aku suka. Aku tidak suka ngiklan dengan budget-budget yang kecil sebenarnya. Kenapa? Ya oke-oke aja sih kayak 100.000 ngiklannya boleh sih. Cuman kalau aku lebih suka 300.000. Kenapa? Karena kalau dia bagus besokannya tuh langsung omsetnya profitnya jeder gitu. Ya 15 juta, 20 juta. Nah itu langsung kejadian tuh. Kenapa? Karena kalau kita budgetnya 100 ya Meta akan kasih kapasitas ya karena kamu bayar 100.000 kita cuma kasih 10 orang gitu loh. Tapi karena kamu bayar 300.000 dan 300.000 ini winning, nah kita tuh langsung jackpot gitu loh. Nah itu yang aku suka. Ya, cuman tetap kita nanti akan matiin iklan ini ketika dia marginnya misalnya kita produk ini kalau produk digital kalau aku 100.000 tuh udah max ya aku kan jual 179 ya itu udah max ya jadi nggak boleh lebih lebih daripada itu. Oke, nanti 300.000 aku udah masukin tinggal berikutnya. And then di sini kita pilihnya hanya situs web. Terus pixel jangan lupa kita pilih pembelian ya, purchase. Tanggal mulai besok, aku biasa mulai jam 4 pagi 00. Aku di sini akan pakai Indonesia. Oke. Nah, terus habis itu aku biasanya karena di sini udah banyak yang pernah beli produk aku, biasanya di sini aku punya pemirsa custom ya atau custom audience ya. Nah, custom audience ini biasanya kita exclude orang-orang yang sudah beli produk di tempat kita ya. Kita exclude aja mereka. Udah, jadi aku tidak menggunakan interest dan kawan-kawan. Umur aku naikin ke 21. Udah, aku di sini tinggal klik berikutnya dan kita upload konten iklannya. Oke, nah aku akan menggunakan konten iklan yang aku posting tadi. Ya, aku akan menggunakan konten carousel di sini. Ya, untuk pertama adalah bentukannya foto dan yang kedua adalah bentukannya video. Ya, aku coba ambil dulu landing page linknya. Ya, nah ini iklan timku nih. Nah, ini belajar video AI. Oh, sepertinya ada di sini guys.
Oke, wait minute. Ini kenapa nggak bisa aku geser ya dia ya? Sebentar guys. Nah, ini bisa. Nah, aku ambil link dulu sebentar di sini karena aku ada link landing page baru di sini. Nah, ini dia linknya. Oke, kita balik lagi. Nah, aku akan menggunakan konten carousel tadi, teman-teman. Jadi aku akan menggunakan konten carousel yang dimana tujuannya konten carousel ini aku pengen bikin jadi dua mode. Jadi foto ya, lalu yang keduanya video yang pernah viral tadi. Dengan tujuan apa? Kalau kita langsung pakai video, ya maka yang terjadi adalah kontennya udah usang atau kontennya itu udah pernah dipakai lah ibaratnya gitu. Jadi aku tetap pengen pakai konten yang sama gitu kan. Aku tetap pakai konten yang sama tapi openingnya dibedain. Nah, bahasa lain itu hooknya kita bedain lah. Ibaratnya hooknya kita bedain. Sebentar ini, aduh, di atasnya kenapa dia berbeda tampilannya di sini? Sebentar, sebentar, sebentar. Ini kalau teman-teman nggak bisa lihat di sini aku tuh ada di sini aku ada screen recorder aku. Nah ini tombolnya tuh di atas nggak bisa diklik nih ya. Coba ya aku klik lagi di sini. Coba. Nah, sini ya. Nah, aku akan menggunakan konten carousel tadi. Jadi caranya gimana? Aku tinggal upload aja gambarnya. Tadi kan aku udah punya 10 konten ya, 10 gambar yang aku tinggal upload di sini. Aku upload dulu yang pertama di sini ya. Sambil nunggu aku akan buat copywriting ya. Buatkan cewek FB Ads general. Intinya ajakan belajar di kelasku cara buat cara buat video iklan pakai AI modal foto. Dan pastikan ada ajakan komen keren kalau mau belajar caranya. Ya, pastikan ada emoji. Nah, gitu ya. Jadi sekarang udah gini-gini kita pakai AI ya. Kalau zaman dulu kita masih agak ribet ya. Nah, oke. Punya foto produk, dedet. Oke, tinggal copy. Kita balik lagi sekarang ke pembuatan campaign kita. Kita klik berikutnya, kita masukin di sini teks utamanya, ya kan? Nah, headline-nya kalau masukin juga boleh. Selesai AI, ubah foto jadi video. Kayak gini, kita klik berikutnya lagi. Nah, jadi aku biasanya kalau ngebikin campaign itu lumayan jarang apa ya bahasanya lumayan jarang untuk ngotak-ngatik dalam artian copywriting ya. Cuman kenapa biasanya? Karena biasanya aku males. Makanya kalau bikin campaign itu biasanya yang aku lakukan adalah aku minta timku pokoknya tiap foto produk itu mesti beda. Ya, setiap apa namanya konten kalau bahasa beda aku minta beda. Kalau aku biasanya suka iseng-iseng aja gitu kan, males gitu. Ya udah vote copywritingnya sama semua tapi kontennya bisa beda, tapi maknanya sama. Nah, yang aku lakukan dengan dengan campaignku adalah aku akan menggunakan strategi 116. Jadi kontennya tadi kan ada 10. Nah, nanti aku akan duplicating dia untuk menjadi totalnya ada 6 konten. Ya, dari 6 konten tadi Meta akan mencarikan mana sebenarnya konten kita yang paling paling bagus ya karena kan tadi kita bikin 10 ya di sini kita bikin sampai 10 gitu kan kita bikin sampai 10. Nah kenapa kita bikin 10 karena kita nggak tahu nih visual mana sebenarnya yang ngehook di mata orang ya makanya iklan yang bagus itu kita mesti padukan dengan pembuatan kontennya seperti apa dan juga strategi bikin kampanye seperti apa. Kalau teman-teman pengen ikutin aku teman-teman juga boleh pakai yang namanya tadi CBO ya pakai teknik CBO. Kenapa? Karena kalau CBO itu kita bisa jauh lebih hemat di budget iklan kita dan kita nggak perlu mikirin mana konten paling bagus karena Meta yang akan mendistribusikan mana yang paling bagus dan terbaik gitu ya. Oke, nah supaya videonya nggak kepanjangan ya tadinya aku pengen ditemenin sampai selesai cuman aku pikir-pikir kayaknya bakalan setengah jam nih videonya karena aku punya kontennya terlalu banyak ya intinya kurang lebih seperti itu sedikit proses pembuatan bikin campaign di Meta Ads gitu ya. Nah, kalau kamu pengen tanya-tanya seputar Meta Ads atau pengen belajar bagaimana cara setup Meta Ads buat jualan kamu, ya kan? Kamu boleh ikutin ya kelas-kelas maupun webinar gratis yang biasa aku adakan. Follow aja Instagram aku ya, teman-teman boleh follow Instagram aku di @zan_abdullah ya. Dan pastiin teman-teman nanti cek aja
di link bio Instagram aku sedang ada program terdekat apa ya. Jadi kalau per video ini dibuat, kita ada seminar 5 hari. Biasanya setiap bulan kita ada seminar 5 hari praktek ngejalanin Meta Ads dari nol ya. So itu aja video kali ini. Pantengin terus channel YouTubeku. Kalau belum subscribe silahkan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan drop pertanyaannya di kolom komen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.